Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih di sini sore pas lagi dibuatnya gitu ya. Selalu dimulai dengan Anda sudah tahu, ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kok pakai aduh ya, segar. Kopinya kali ini beda lagi nih. Kopinya adalah kopi dari Gunung Halu. Ini medium roast. Asik, saya suka medium roast sih. Jadi nggak rasa pahit. Oh, ini rasanya pokoknya enak ya. Mau bahas ini ya, soal pemanfaat teknologi digital atau teknologi informasi dengan pendidikan. Jadi kemarin ngobrol-ngobrol dengan guru ya, guru-guru banyak dengan guru-guru seluruh Indonesia lah ya dalam sebuah webinar. Saya menangkap sebuah concern ya atau sebuah ketakutan ya dari banyak pendidik itu tentang penggunaan teknologi informasi untuk anak-anak khususnya ya. Pak Budi gimana nih kalau anak-anak saya suruh pakai tugas, pakai internet segala macam tuh ngeri nggak ya? Kan dunia internet itu banyak sekali kejahatan-kejahatannya gitu di sana gitu. Nanti banyak macam-macam ya. Mungkin nggak mau diomongkan ya, misalnya pornografi, hal-hal yang tidak tidak mendidik ya, tidak mendidik, joget-jogetan aja isinya gitu kali gitu ya. Oke, nah jadi memang ketakutan itu wajar ya karena sebuah teknologi yang baru itu dianggap menakutkan. Jangankan gitu, teknologi ini aja, kereta api dulu kan ya dibangun menghubungkan kota-kota, itu kereta api itu dianggap mesinnya setan. Wah, api yang membara guguk. Wah, itu udah kayak setan benar itu kan ya. Kayak api di dalam neraka, itu kendaraan neraka itu kereta api. Membuat banyak perubahan. Sama juga dengan perubahan ketika dulu printing press ya untuk mencetak buku. Jadi zaman dulu kalau mau ngajar ya guru diikuti murid-muridnya. Kayak dulu ya guru diikuti murid-muridnya, model pesantren gitu ya. Model Padepokan Budi Raharjo kayak sekarang ini. Yang Anda ikutin nih, guru diikutin sama murid-muridnya, Anda sebagai murid-murid ngikutin saya sebagai gurunya gitu kan ya. Kayak gitu ya. Nah tapi kalau dulu karena seperti itu nggak scalable ya, maksudnya hanya orang-orang yang dekat guru-guru itulah yang bisa ikut belajar. Jadi ilmunya berkembangnya lambat ya. Dari gurunya ini nanti punya murid-muridnya, punya murid lagi disciple-nya ngajarin mana-mana gitu ya. Kemudian juga murid-murid juga menuliskan dengan naskah-naskah. Tapi tulisannya kan manual dalam buku ya, dituliskan secara manual. Nah tentu saja penyebarannya lambat ya. Maka banyak-banyak itu ya dulu-dulu biara-biara ya menuliskan naskah-naskah disebarkan. Mulailah ini lebih tersebar lebih jauh karena ada buku-buku tadi ya. Jadi sehingga tidak harus orang yang ada di situ tapi bukunya bisa di situ. Tapi tadi ya nulis tangan kan buku lambat sekali ya. Maka muncullah printing press, buku itu bisa dicetak banyak, jebret dipercetakan. Jadi buku itu dicetak. Dengan bukunya dicetak maka bisa buku tersebar kemana-mana, jadi ilmu meluas. Nah, teknologi informasi, teknologi digital, internet itu menebas ruang dan waktu. Tidak ada lagi batasan ruang dan waktu. Sehingga kalau ada orang yang ingin menyebarkan ilmu, itu mau di Indonesia, mau di Uganda, mau di Nigeria, mau di Amerika, mau di Inggris, di Prancis, Jerman, Swedia, dan itu nggak ada batasnya. Waktu pun demikian ya, mau dia pagi, siang, malam. Seperti sekarang, saya cerita ini ngerekamnya hari Jumat sore. Anda mungkin dengerinnya hari lain ya, mungkin pagi, mungkin malam. Ya itu, jadi ini teknologi informasi menembus batas ruang dan waktu, sehingga ilmu itu bisa menyebar dengan lebih luas. Tentu saja akan Anda banyak quote unquote ya kejahatan. Iyalah, namanya juga teknologi informasi dengan penduduk yang banyak. Kalau orang banyak tuh ya, kalau orangnya yang penghuni cuma 5 orang ya nggak masalah ya. Tapi kalau penghuninya jutaan orang ya, Indonesia aja 200 juta pengguna internet, 200 juta loh pengguna internetnya loh. Bukan penduduknya aja 275 juta, pengguna internetnya udah 200 juta di Indonesia itu. Negara-negara lain kalah. Malaysia aja pengguna totalnya cuma 25 juta, nggak ada apa-apanya. Jadi tentu saja 200 juta itu penuh dengan masalah. Tetapi kalau kita lihat ya masalah dan manfaat atau positifnya, itu sebenarnya banyak positifnya. Yang masalah cuma 3, yang positifnya 30 juta. Tapi karena kita fokus ngelihatnya yang 3 itu ya, jadi susah ya.
Kalau orang dibilangin misalnya nggak boleh makan babi, nggak boleh makan babi, nggak boleh, yang dipikirannya babi. Padahal ada makanan lain. Ada 27 juta lain makanan lain yang bukan babi. Ya, jadi mikirnya gitu ya. Atau kalau bilang jangan ini, jangan ini, jangan ini, ya kita bilangnya gini. Silahkan, ya silahkan kunjungi situs-situs web kecuali yang ini. Ya udah. Jadi dia bilang nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh. Bukan gitu, kebalik ya. Jadi kita membuatnya menjadi positif ya. Dengan kata lain apa? Sebetulnya di dunia nyata pun banyak kejahatan. Anda lihat itu ya, yang kalau yang di kota-kota besar itu ada geng motor gitu ya. Geng motor itu ancaman atau menjadi masalah juga, meresahkan masyarakat kan ya. Geng motor. Masalah itu masalah fisik ya, masalah fisik. Jadi kejahatan di dunia nyata ada ya, dan itu real. Cuma ya itu tadi kan, kita dunia nyata bukan hanya kejahatan-kejahatan, ada juga hal-hal positifnya. Demikian pula kalau kita perhatikan ya, nih saya sambil matikan aplikasi ini. Kalau kita perhatikan dunia cyber juga begitu, dunia internet juga demikian. Ada masalah, tapi lebih banyak ini untungnya, gitu ya. Jadi jangan takut Bapak dan Ibu guru, Bapak guru, dosen, pengajar, ataupun siapapun ya. Jadi sekarang kita sebetulnya dapat memanfaatkan teknologi ini untuk pendidikan. Ya. Berikutnya lagi, Pak, itu banyak aplikasi yang tidak manfaat. Contohnya orang-orang dulu menyalahkan aplikasi TikTok, katakanlah. TikTok kan isinya nari-nari aja. Nah, kalau begitu, mari kita join TikTok dan mari kita buat konten yang positif. Ya, saya ada di TikTok. Follower saya cuma 5 atau 6. Enggak masalah. Bukan masalahnya bukan itu ya, bukan masalah banyak-banyakan follower atau enggak. Kalau kita mau generate konten yang positif, maka kita generate konten positif, jangan memarahi orang ya. Orang tidak boleh buat konten negatif, maka kita buat konten yang positif. Sehingga kalau kita semua nih yang mungkin yang dengarkan punyaan saya ini, mungkin ada berapa? Saya nggak tahu yang berapa, mungkin cuma 30 orang. Mudah-mudahan enggak ya. Biasanya sih di atas 100 ya. Ya mudah-mudahan yang ini 300, 500, 1000 ya, 1000 orang. Ya mudah-mudahan 10% tergerak. Ada 100 konten yang bagus ya. 100 konten yang bagus ya. Cobalah ya kita dengan 100 konten yang bagus itu kita mengalahkan 20.000 konten yang buruk. Enggak lah ya, nanti kan akan terbalik ya. Jadi demikian ya. Jadi kita itu tanggung jawab kita untuk membuat konten yang positif. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, termasuk Bapak dan Ibu guru, mari kita generate konten-konten yang positif. Kita ajak anak-anak untuk generate konten yang positif. Ya, kita ajak anak-anak untuk bercerita, anak-anak untuk mendongeng dari kacamata anak-anak ya, keren banget tuh. Anak-anak mendongeng, kita kasih satu topik yang nggak usah hebat-hebat ya, suruh mereka mendongeng supaya mereka pede ya, jadi tidak merasa ketakutan ya untuk membuat sebuah karya-karya yang besar. Saya aja juga dulu takut membuat konten-konten gitu, apa sih gitu. Dan sampai sekarang saya juga nggak ngerti yang namanya konten TikTok itu apa. Ya saya buat ya. Saya buat contoh misalnya masuk ke kelas nih, saya ngajar kayak gini dengan konten TikTok. Yang ngajar di ITB tuh kayak gini, ngajar hibrid di ITB tuh kayak gini. Nah saya tunjukin ya di situ. Jadi kalau mau cari aja di TikTok, atau nanti harusnya saya koleksi juga ya, yang koleksi video-video saya di TikTok tuh saya archive, saya jadiin satu di YouTube kali ya. Bagus juga kali ya. Idea. Gitu ya. Nah jadi teknologi informasi ini ya, atau teknologi digital atau internet ini semuanya saya anggapkan sama, meskipun beda ya saya anggap sama. Itu kalau saya anggap sebagai kuda yang liar ya, kudanya liar ya, kuda liar harus kita kalau bahasa Inggris tame, kita jinakkan. Kuda ini kita jinakkan sehingga kuda ini bisa kita kendarai. Sehingga kalau ini kita bisa mengendarai bisa jarak jauh kita ya. Dengan kuda bisa kita mencapai jarak yang lebih jauh dengan kuda. Jadi kuda liar ini, atau kalau di Sunda kuda liar. Liar bahasa Sunda artinya pusing ya. Pusing, kuda liar yang kuda mabuk. Nah, kita ini ya kendalikan sehingga dia bisa menjadi alat kita untuk kalau kuda bisa transportasi, bisa membantu kita menggerakkan mesin dan seterusnya gitu. Teknologi informasi juga demikian ya. Jadi jangan takut. Sama juga dengan ngopi ya. Ngopi cuma black, nggak pakai apa-apa nih, nggak usah pakai gula, nggak usah pakai apa-apa. Jadi kopi murni campur air sudah ya. Enaknya luar biasa. Tapi ini menurut opini saya, kalau dikasih gula nanti jadi kolak. Maaf ya yang suka kopi pakai gula. Dan kopi pakai gula nanti takutnya orang-orang kopi jadi diabetes ya. Nah,
Semakin tua memang ya itu ya, saya juga berusaha mengurangi hal-hal yang terkait-kait dengan gula ya. Alhamdulillah, semoga penjelasan saya tadi ya bisa mencerahkan, memberikan inspirasi. Ayo mari kita buat konten-konten yang positif. Di YouTube juga demikian, gitu ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.